MSG, monosodium glutamat atau MOTO, atau yang dikenal dengan micin, itu aman dikonsumsi. Video ini akan menjelaskan alasan-alasannya secara ilmiah. Halo, selamat datang di Majelis Topeng. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai apakah micin berbahaya untuk kesehatan. Itu banyak orang yang mengatakan generasi micin. Generasi micin itu dianggap sebagai anak-anak yang kalau berpikirnya lambat, kemudian tidak bisa tas cak cek. Bahkan pernah Ajinomoto juga dilarang. MSG, MOTO, micin, penyedap rasa, dan berbagai merek lainnya banyak dihindari oleh orang-orang. Bahkan tenaga medis juga banyak yang menyarankan orang-orang yang sakit itu dilarang atau disuruh mengurangi konsumsi dari micin atau MSG ini. Padahal faktanya tidak seperti itu. Faktanya, pertama kali ada larangan atau mitos mengenai efek buruk dari penggunaan micin itu terjadi pada tahun 1968. Waktu itu seorang dokter berkebangsaan China, sebetulnya namanya Kwok, ya, ada nama lengkapnya, melaporkan kepada salah satu jurnal medis, satu jurnal kesehatan di Inggris. Dia mengatakan setelah mengkonsumsi makanan yang ada micin atau MSG-nya mengalami gejala-gejala yang tidak enak. Gejala itu misalnya sakit di belakang kepala, kemudian gemetaran, kemudian rasa seperti terbakar, sakit kepala, dan seterusnya. Berdasarkan laporan dari dokter China ke jurnal Inggris tersebut, kemudian orang akhirnya mempercayai bahwa MSG atau micin tersebut atau MOTO itu memberi efek yang buruk pada kesehatan. Padahal tanpa ada penelitian. Lalu penelitian dilakukan. Rujukan kita kali ini itu dari FDA, kemudian FSEB, makanan dan minuman Amerika, ya, lembaganya, kemudian kelompok masyarakat yang menyelidiki tentang biologi yang independen yang ditunjuk oleh FDA untuk melakukan penelitian, dan hasil penelitian tersebut tidak menunjukkan ada bahaya bagi penggunaan MSG yang wajar. Berapa penggunaan MSG yang wajar? Kira-kira 0,5 gram pada setiap porsi makanan, atau dalam sehari dalam makan itu kira-kira setengah sendok teh itu masih aman. Dalam sehari setengah sendok teh masih aman dalam menggunakan MSG. Banyak sekali penelitian yang kemudian sepertinya ingin mencari jawaban secara ilmiah mengenai bahwa MSG memang berbahaya. Misalnya ada penelitian yang menyebutkan MSG bisa menimbulkan obesitas atau kegemukan. Padahal faktanya dihubung-hubungkan orang yang sering menggunakan MSG di survei atau penelitian tersebut itu mungkin memang ditemukan sedikit gemuk. Tetapi analisisnya bukan karena MSG tersebut. Karena MSG-nya bisa memberikan rasa gurih, maka makanan itu bisa menimbulkan selera, sehingga orang yang memakan makanan yang mengandung MSG akan memakan lebih banyak. Kalau dia makan lebih banyak, maka dia otomatis menjadi gemuk. Penelitian berikutnya pada tikus itu diberikan MSG dalam dosis yang sangat banyak. Itu pun masih bertahan. Soal diperbanyak lagi, tikusnya memang memberikan gejala-gejala yang kurang sehat. Kemudian ada pendapat yang mengatakan bahwa pelarangan atau mitos. Jadi setelah tahun 68 itu di Amerika itu restoran-restoran ada yang dengan bangga menyatakan restoran tanpa MSG, kami tidak menggunakan MSG. Itu dipercaya oleh masyarakat di Amerika. Pada saat itu tidak hanya MSG, AIDS itu saja mitosnya masih berbeda. Misalnya orang dekat dengan AIDS, penderita AIDS bisa tertular, itu masih ada di Amerika. Jadi di Amerika saat itu juga orang masih pemikirannya seperti itu. Nah, ada yang menganalisa bahwa pelarangan atau mitos bahwa MSG menimbulkan efek yang kurang bagus itu karena ada perang dagang supaya mematikan MSG.
MSG sendiri dianggap berbahaya setelah tahun 68 itu disebut dengan gejala atau sindrom Chinese restoran, ya, gejala masakan atau restoran Cina sebutannya, karena yang menggunakan MSG waktu itu banyak restoran-restoran Cina. Kemudian itu dirubah menjadi gejala kompleks dari MSG. MSG, monosodium glutamat, itu sebenarnya asam amino biasa, asam glutamat biasa yang banyak terdapat pada beberapa bahan alami, misalnya pada keju ada, kepada ikan ada, pada tomat ada. Jadi ada, dan tubuh itu akan memperlakukan sama MSG yang dari alami dan MSG yang buatan tersebut. Perlu juga Anda ketahui bahwa MSG yang buatan itu biasanya dibuat dari sari tetes tebu dan sejenis-jenisnya, tetap dari alam. Bahkan pertama kali MSG dibuat oleh orang Jepang itu dibuat dari rumput laut, karena rumput laut itu banyak mengandung glutamatnya itu tadi, asam amino yang glutamat. Kemudian orang Jepang itu mengatakan, dokter ya, seorang Jepang, bahwa ternyata monosodium glutamat bisa memberikan rasa atau efek umami. Sebutan kata umami itu kalau di Indonesia kan artinya kira-kira gurih. Jadi sekali lagi saya berani mengatakan bahwa penggunaan MSG atau moto atau micin dalam jumlah yang tadi kira-kira 0,5 gram per porsi atau kira-kira setengah sendok teh sehari itu masih aman. Kecuali, jadi kalau ada gejala orang yang tadi sakit kepala seperti terbakar, kemudian lemas misalnya, itu dugaan kuat hanya karena daya tahan tubuh dia memang tidak kuat menahan MSG dalam porsi tertentu, atau sebutlah alergi. Bisakah orang kena alergi MSG? Bisa. Dengan bahan makanan apapun, tergantung daya tahan tubuh, metabolisme tubuh orang tertentu, bisa juga terkena alergi. Misalnya ikan laut, kemudian telur dan lain-lain, ada orang yang baik-baik saja dan banyak orang yang kena alergi. Tetapi memang sering orang yang misalnya kena kolesterol, kemudian penyakit-penyakit umum yang tua itu, tenaga medis menyarankan untuk mengurangi MSG atau micin, penyedap rasa. Ini jelas berbeda dengan pewarna, pengawet dan lain-lainnya. Sekali lagi prinsipnya bahwa MSG itu ada di banyak zat-zat alami. Tadi saya sebutkan tomat, ikan misalnya, kemudian keju, dan tubuh itu bisa. Sebutan generasi micin untuk orang yang lambat berpikir itu jauh lagi, karena MSG, asam glutamat, asam amino itu tidak bisa menembus selaput otak. Jadi pengaruh ke otak sangat kecil, tidak bisa. Jadi sebutan itu jelas salah. Jadi kadang moto, kadang MSG bikin orang jadi lemot misalnya, sama sekali tidak benar. Anda boleh tidak percaya dengan apa yang saya omongkan, silahkan cari saja sumber-sumber dan lain-lainnya. Yang lainnya toh nyatanya penelitian tidak ada yang membuktikan hubungan antara MSG dan penyakit-penyakit yang lainnya, yang kanker, yang dan lain-lain. Glutamat beda dengan gluten, meskipun istilahnya mirip. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Silakan komentar, kemudian mungkin ada tenaga medis yang ingin memberikan komentar. Penelitian ini yang saya cari ya, itu sampai pada tahun 2013, jadi sampai yang terbaru, dan belum ada bukti yang menyatakan MSG atau micin atau moto atau penyedap rasa akan menimbulkan efek-efek yang kurang baik seperti itu tadi. Tapi Anda kalau tidak menggunakan MSG ya tidak apa-apa, tidak, pasti sudah ada lah. Misalnya di rumah tidak, nanti pas maam kemana, ke restoran atau apa, itu biasanya sudah ada MSG-nya, ada asam amino. Kalau nggak pakai yang itu juga bisa, karena makan ikan, makan tomat, makan keju, itu sudah ada MSG-nya. Demikian ya, sekali lagi demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Anda sedang menonton channel Lian Hafal dan ada di Majelis Topeng. Sampai jumpa.